Kita jelang kabar Jawa Tengah selengkapnya. Kami awali dari kota Semarang. Pemirsa, 4 hari jelang Idul Fitri, Wali Kota Semarang meminta warganya mematuhi maklumat yang telah dibuat MUI dan anjuran pemerintah, di mana sholat Idul Fitri digelar di rumah masing-masing. Hal ini disampaikan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi Selasa siang saat menyerahkan bantuan kepada penyapu jalan di teras lobi kantor Wali Kota. Menurutnya untuk sholat Idul Fitri sesuai dengan anjuran MUI dan pemerintah pusat, yakni sholat Idul Fitri dilakukan di rumah bersama keluarga masing-masing. Untuk itulah ia menghimbau masyarakat mematuhi anjuran tersebut. Menurutnya sholat Idul Fitri ini akan menjadikan sejarah tersendiri di dunia, sebab tidak seperti biasanya dan dilakukan di rumah saja. Hendy, sapaan akrab Hendrar Prihadi, juga mengaku akan menjalankan sholat Id tahun ini di rumah. Di samping itu, Pemkot Semarang juga tidak akan menggelar sholat Id berjamaah di halaman kantor Balai Kota seperti tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga dengan open house yang setiap tahun diadakan. Di tahun ini akan ditiadakan atau tidak digelar. Ia berharap dengan langkah ini, penyebaran virus corona di kota Semarang akan semakin turun. Kalau fatwanya MUI, Menteri Agama di tingkat pusat, katanya sholat id di rumah, ya kami sebagai bagian di bawah masih harus ikut. Masyarakat ya harusnya saya himbau juga begitu, ikuti aja lah, apa sih salahnya kita buat sejarah dan rekor. Pernah nggak sholat id di rumah? Nggak pernah. Baru kali ini kita akan mencatat rekor. Jadi kita nikmati rekor-rekor tersebut supaya nanti di suatu saat kita bisa bercerita sama anak cucu kita. Papa, Eyang, waktu tahun 2020 itu sholat id di rumah loh. Apa bener yang? Nah, kan gitu. Nah, kita ikutin aja lah. Ya. Akan ada pengawasan lebih ketat atau sudah secara pikiran masih ada sholat id? Dalam pengawasan. Saya kembalikan pada takmir-takmirnya. Sekali lagi, kan sudah jelas di dalam perwal itu. Pembatasan kegiatan beribadah kita sesuaikan dengan fatwa dari MUI, fatwa dari tokoh agama, dan juga fatwa dari lembaga-lembaga keagamaan. Lah kalau mereka mengatakan orang beragama tapi tidak taat sama fatwa-fatwa para tokoh agamanya masing-masing, ya saya justru mempertanyakan, kira-kira pemahaman keagamaan mereka seperti apa. Pemkot Semarang sendiri telah menyiapkan sekitar 1.300 paket yang akan disalurkan kepada para penyapu jalan dan tenaga teknis harian lepas lainnya. Bantuan berupa paket sembako ini diharapkan dapat membantu meringankan beban hidup warga di tengah pandemi virus corona saat ini. Tutuk Carita melaporkan.